Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 di bab terakhir tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini tujuan pembelajarannya, silahkan dibaca sendiri, ada 8 tujuan pembelajaran. Nanti harapannya setelah mendapat materi ini kalian mengerti terkait 8 tujuan pembelajaran ini. Ini review chapternya, ada full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh, dan catatan atas laporan keuangan, isu pengungkapan, ada laporan manajemen dan auditor, dan yang terakhir adalah isu pelaporan terkini. Jadi mulai dari pengungkapan penuh, terus catatan atas laporan keuangan, isu pengungkapan, laporan auditor dan manajemen, dan yang terakhir itu nanti kita akan membahas tentang isu pelaporan terkini. Itu ada 5, guys, sebenarnya ada 5, nanti satu-satu kan kita bahas per slide-nya. Yang pertama adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Jadi full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh ini dibutuhkan dalam laporan keuangan untuk setiap fakta keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian pembaca informasi. Jadi ini sangat penting, pengungkapan penuh untuk membuat pembaca laporan keuangannya ini memahami dan mengerti informasi yang disampaikan perusahaan. Jadi memahami dan mengerti informasi yang ingin disampaikan perusahaan. Misalnya berbicara tentang piutangnya, berapa piutangnya, siapa saja piutangnya, kemudian jatuh temponya kapan saja. Terus saya berbicara tentang rasio-rasio yang lain. Jadi harapannya ketika diungkapkan secara penuh, pembacanya nanti, pembaca laporan keuangannya itu bisa mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan, informasi yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Nah, prinsip pengungkapan penuh ini tidak semudah itu untuk diaplikasikan. Jadi ada banyak kesulitan dalam menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Misalnya adanya financial disasters pada Mahindra Satyam di India dan Societe Generale di Prancis atau juga Parmalat di Italia. Nah, tugas kalian di pertemuan ini adalah untuk meresum apa yang terjadi pada, kalian boleh memilih salah satu, Mahindra Satyam di India atau Societe Generale di Prancis atau Parmalat di Italia atau AIG di Amerika. Silakan pilih salah satu, kemudian diresum kasusnya seperti apa. Terus nanti saya sediakan kantong tugas discussion. Oke ya, jadi financial disaster itu terjadi karena adanya kesulitan untuk menunjukkan kesulitan dalam penerapan prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Nah, hal tersebut mengangkat isu mengapa para investor tidak peka terhadap permasalahan yang mungkin timbul, seperti apakah informasi yang disajikan oleh perusahaan tidak komprehensif atau tidak lengkap, atau disembunyikan, atau terlalu teknis, atau informasi yang disajikan sudah tepat dan diungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan, tapi situasinya kemudian memburuk atau informasi tersebut tidak tersedia. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menerapkan prinsip pengungkapan. Nah, kalau melihat bagian ini, ilustrasi ini menggambarkan berbagai jenis informasi keuangan. Jadi
Kalau kita lihat dari yang paling atas, itu adalah semua informasi yang berguna untuk investasi, berarti untuk investor, kreditur, dan sejenisnya, terkait pengambilan keputusan dan sejenisnya. Kemudian yang bawahnya itu adalah pelaporan keuangan. Bawahnya lagi area-area yang terkena aturan IASB yang berlaku, dan yang paling bawah sendiri basic financial statement atau laporan keuangan dasar. Nah, ini adalah bentuk pengungkapan penuh yang termasuk dalam prinsip pengungkapan penuh. Jadi ada financial statement, di dalamnya ada financial position, income statement, statement of cash flow, statement perubahan ekuitas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, notes to the financial statement. Ini catatan atas laporan keuangan. Ada kebijakan akuntansi, ada laporan kontingensi, ada metode persediaan, ada jumlah saham yang beredar, dan seterusnya. Kemudian ada informasi tambahan. Ini salah satu bentuk pengungkapan penuh informasi tambahan. Selain laporan dasar laporan keuangan dasar yang tadi 5 macam laporan itu, ini ada informasi tambahan, supplementary information. Misalnya ada pengungkapan perubahan harga, terus informasi cadangannya dan sebagainya. Terus ada juga di sebelah kanannya sarana pelaporan keuangan lainnya, misalnya komentar manajemen atau surat kepada pemegang saham. Dan yang terakhir itu ada informasi lainnya, misalnya adalah diskusi kompetisi, laporan analisis dan statistik ekonomi, atau ada artikel dari surat kabar. Nah, ini adalah bentuk dari prinsip pengungkapan penuh. Jadi tidak hanya 5 laporan dasar, laporan bersih keuangan, income statement, arus kas, perubahan ekuitas atau CALK, tapi ada beberapa tambahan yang menyebabkan pengungkapannya menjadi lebih penuh atau komprehensif. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan harus adanya full disclosure tadi? Kenapa harus ada full disclosure? Jadi pengungkapan penuh itu terjadi karena adanya peningkatan persyaratan pelaporan. Alasannya karena yang pertama adanya kompleksitas lingkungan bisnis. Jadi meningkatnya kompleksitas operasi bisnis menambah tingkat kesulitan dalam menyajikan peristiwa ekonomi dalam ringkasan laporan. Simpelnya adalah ketika kalian membandingkan antara UMKM dan perusahaan terdaftar, UMKM akan sangat simpel, akan sangat sederhana pelaporannya. Tapi ketika kita berbicara tentang perusahaan yang terdaftar di bursa, maka akan lebih kompleks informasi-informasi yang harus disampaikan. Itu kenapa harus diungkapkan secara penuh, karena ada kompleksitas lingkungan bisnis. Yang kedua adalah kebutuhan informasi yang tepat waktu. Asal kalian tahu, kecepatan informasi itu merupakan sebuah privilege bagi seseorang. Semakin cepat dia tahu informasi, maka semakin cepat juga dia mampu untuk bereaksi terhadap informasi tersebut. Misalnya, kita tahu secara cepat bahwa minggu depan harga-harga akan naik. Orang-orang pasti akan membeli barang sebelum harganya naik. Nah, itu adalah alasan kenapa kebutuhan informasi tepat waktu itu menjadi sangat penting. Jadi untuk merespon informasi tersebut secara cepat juga. Kalau kita tahunya terlambat, maka misalnya kayak tadi kita tahu minggu depan akan ada kenaikan harga, tapi kita baru tahu 2 hari setelah kenaikan harga. Maka kita tidak bisa mempersiapkan tindakan untuk mengatasi informasi tadi. Jadi perlunya kebutuhan informasi yang tepat waktu itu menjadi
salah satu alasan kenapa harus ada pengungkapan informasi yang penuh. Yang ketiga adalah akuntansi sebagai alat pengendalian dan pengawasan. Nah, kalau yang di samping kanan ini, underlying konsep ini, hasil survei terhadap pengguna menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah, pelaporan bisnis harus yang pertama memberikan informasi yang lebih berwawasan ke depan. Yang kedua, lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, termasuk pengukuran keuangan, dan menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal lebih baik dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Selanjutnya adalah pengungkapan diferensial atau differential disclosure. Jadi IASP sendiri telah menyusun IFRS untuk entitas kecil dan menengah. Kalau di kita UMKM, kalau istilah mereka itu SMEs, Small Medium Enterprises. Nah, IFRS untuk SMEs ini lebih mudah dalam beberapa hal. Yang pertama adalah topik yang tidak relevan bagi SMEs dihilangkan. Misalnya kalau kita bandingkan, kalau untuk SMEs atau UMKM itu tidak perlu menghitung dividen. Sedangkan untuk perusahaan terdaftar di bursa, dia akan menghitung dividen, maka topik-topik tersebut bisa dihilangkan. Yang kedua, memberikan pilihan kebijakan akuntansi yang lebih sedikit. Contohnya adalah tidak ada opsi untuk merevaluasi properti. Jadi merevaluasi aset itu tidak perlu ada. Yang ketiga, beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban itu disederhanakan. Enggak perlu mikirin goodwill atau amortisasi goodwill, semua biaya pinjaman serta penelitian pengembangan R&D yang dibebankan ruwet, enggak usah dipikirkan untuk semasa itu. Yang keempat, pengungkapannya jauh lebih sedikit, jadi ada 300 lawan 3.000. Jadi kalau semester cuma 300, kalau ini hampir lebih dari 3.000. Kemudian yang terakhir itu revisi terhadap IFRS untuk semester akan dibatasi hanya 3 tahun sekali. Jadi reviewnya hanya 3 tahun sekali, enggak tiap waktu direvisi. Dia akan lebih simpel, tidak seruat kalau yang bukan semester. Nah, kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Jadi CALK atau Notes to the Financial Statements ini merupakan alat untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Jadi dia memperjelas apa-apa yang misalnya di income statement atau ditulis angkanya saja, maka akan diperjelas di catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Kalau dulu saya pernah minta kalian untuk download laporan keuangan, maka kalian akan melihat misalnya di bagian persediaan, misalnya nanti di akhir nominalnya akan ada angka kecil. Nah, angka kecil itu akan memberitahu kalian bahwa di CALK dengan nomor sekian itu akan dijelaskan lebih rinci. Nah, itu seperti itu. Yang pertama adalah terkait kebijakan akuntansi. Ini merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan. Jadi isinya pertama adalah penting policies atau kebijakan akuntansi. Nah, selain pengungkapan kebijakan akuntansi, perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi penilaian yang dilakukan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, dan yang kedua adalah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Jadi seperti yang selalu kita diskusikan bahwa semua itu tergantung asumsinya, mau seperti apa asumsinya. Nah, ini norma ya, catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan umumnya itu ada seperti ini, ada persediaan, aset tetap, klaim kreditur. Jadi kalau kalian buka laporan keuangan, maka kalian akan melihat angka-angka kecil
di akhir dari nominal nilai-nilai ini. Biasanya seperti itu. Silahkan nanti kalian buka lagi, yang dulu pernah saya suruh untuk untuk download laporan keuangan, dicari lagi, dibuka lagi, dibaca-baca lagi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah isu terkait pengungkapan. Jadi yang pertama adalah pengungkapan transaksi dan peristiwa khusus. Nah, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kesalahan dan kecurangan khususnya menimbulkan masalah yang sensitif dan sulit. Akuntan atau auditor yang bertanggung jawab terhadap laporan atas transaksi tersebut dalam menyeimbangkan antara hak perusahaan untuk melaporkan dan kebutuhan pengguna pelaporan. Nah, kemudian transaksi dengan pihak-pihak berelasi atau related party transaction ini timbul ketika perusahaan melakukan transaksi dengan salah satu pihak yang secara signifikan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan yang lain, atau dalam istilah simpelnya adalah conflict of interest. Perusahaan berhubungan dengan pihak-pihak atau dengan orang-orang atau dengan entitas-entitas yang secara signifikan mampu memengaruhi kebijakan perusahaan. Nah, maka agar bisa pengungkapannya memadai, jadi pengungkapan yang dilakukannya bisa memadai, perusahaan harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi ini. Jadi substansi ekonomi. IFRS mensyaratkan pengungkapan minimal atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi secara material sebagai berikut. Yang pertama, sifat hubungan pihak-pihak yang berelasi. Yang kedua, jumlah transaksi dan jumlah saldo piutang, termasuk komitmen, sifat pertimbangan, dan perincian setiap jaminan. Yang ketiga, penyisian piutang tak tertagih dengan jumlah saldo piutang dan beban yang diakui selama periode terjadinya piutang tak tertagih dari pihak yang berelasi. Kemudian ada juga kesalahan dan fraud. Banyak perusahaan terlibat dalam transaksi pihak-pihak berelasi. Kesalahan dan kecurangan bagaimanapun merupakan pelanggaran dari peraturan. Jadi kesalahan dan fraud itu jelas sebuah pelanggaran dari sebuah peraturan. Kesalahan sendiri atau error itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi bedanya kesalahan itu tidak disengaja dan error itu secara sengaja. Fraudnya itu secara sengaja. Jadi kesalahan tidak sengaja, fraudnya itu secara sengaja. Kemudian isu yang kedua adalah peristiwa setelah periode pelaporan atau peristiwa berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa normalnya perusahaan itu menutup pelaporannya itu pada tanggal 31 Desember. Ini kita berbicara tentang perusahaan yang terdaftar ya. Jadi perusahaan yang terdaftar itu menutup laporannya itu pada 31 Desember 2015. Tanggal laporan keuangannya itu di tanggal 31 Desember 2015 atau di 31 Desember gitu ya. Jadi digambarkan 2015. Tapi tanggal otorisasi laporan keuangannya itu diperbolehkan sampai 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2015 berarti ini di tahun 31 Maret tahun 2016. Nah, setiap transaksinya itu berhenti di tanggal 31 Desember. Tapi laporannya itu ditutup 31 Maret tahun berikutnya. Nah, ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi sampai tanggal 31 Desember.
Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi dia menggambarkan posisi yang tidak terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan, tapi masih berkaitan dengan laporan keuangan di periode tersebut. Nah, itu ilustrasinya kayak gini ya. Jadi peristiwa yang pertama itu terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Peristiwa kedua itu terjadi setelah tanggal 31 Desember periode berjalan sampai 31 Maret periode selanjutnya. Jadi dia bisa menjelaskan apa yang terjadi di periode sebelumnya. Ada banyak hal yang bisa terjadi karena tidak mungkin benar-benar diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Maka biasanya akan diberikan laporan penjelas terkait dengan yang belum tersampaikan di 31 Desember. Kemudian isu selanjutnya adalah pelaporan untuk perusahaan diversifikasi. Nah, investor dan analisis investasi sangat menginginkan laporan laba rugi. Jadi mereka sangat perlu dan sangat ingin punya laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada segmen individu yang menyumbang total angka pendapatan. Kalau kalian baca laporan keuangan atau contoh yang di sini di ilustrasi 24/7, ini ada konsolidasi. Jadi konsolidasi perusahaan besar itu biasanya punya beberapa departemen penyumbang atau perusahaan penyumbang. Perusahaan induk punya perusahaan anaknya. Perusahaan induk yang bikin laporan keuangannya, maka dia adalah laporan keuangan konsolidasi. Kalian kalau sambil buka laporan keuangan juga nggak apa-apa waktu dengerin ini. Nah, kalau di contoh ini di ilustrasi 24/7 kalian bisa lihat. Ini terkait office equipment dan auto parts company. Jadi perusahaan peralatan kantor dan auto parts. Auto parts itu apa bahasa Indonesia? Suku cadang. Nah, masing-masing departemen, masing-masing divisi itu menjual masing-masing produknya. Jadi office equipment, peralatan kantor itu menjual produknya sendiri dan suku cadang menjual produknya sendiri. Kemudian dibikinlah laporan konsolidasinya yang berwarna merah itu, consolidated itu. Jadi konsolidasi itu gabungan, kemudian dipisah jadi office equipment, peralatan kantor, dan auto part atau suku cadang. Investor dan analis investasi itu perlu tahu juga. Jadi selain konsolidasi, dia juga perlu tahu bagian mana atau part mana atau divisi mana atau departemen mana yang menghasilkan pendapatan atau menyumbang total angka pendapatan paling tinggi. Itu mereka juga penasaran dan pengen tahu soal tersebut karena itu bisa membuat mereka mengetahui ini arahnya kemana perusahaan. Jadi dia akan jalan kemana. Investor sama analis investasi perlu tahu itu. Lihat di sini kan dari $78, 60-nya sendiri itu dari suku cadang. Jadi lebih dari 50%-nya itu dari suku cadang. Terkait penjualannya ya, penjualan bersihnya ya. Peralatan kantor cuma menyumbang $18. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan investor dan analis investasi. Nah, net income-nya jauh dari 6,6, suku cadang menghasilkan 5,9 sendiri net income, sedangkan office equipment cuma 0,7. Ini menunjukkan bahwa pada perusahaan ini yang menyumbangkan total pendapatan paling besar itu ada di departemen suku cadang. Selain itu, kalau investor dan analis investasi ini bisa tahu tiap segmen individunya, maka mereka bisa tahu produk-produk mana yang berkontribusi terhadap profitabilitas,
atau lebih rendah, dan potensi pertumbuhan perusahaannya itu ke arah mana, ke arah kalau dicontoh misalnya office equipment atau auto part. Nah, itu bisa terlihat ketika ada laporan segmen individu. Jadi tidak hanya konsolidasian, tidak hanya laporan total, tapi ada segmen individunya. Kemudian tujuan perusahaan dalam memberikan atau mengungkapkan informasi pelaporan segmen itu, selain memberikan informasi tentang berbagai jenis aktivitas bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi, laporan segmen individu ini juga bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami kinerja perusahaan lebih baik. Jadi kalau secara konsolidasian misalnya tidak dipecah-pecah, dia cuma tahu totalnya aja, tapi ketika dipecah-pecah sesuai dengan segmen individunya atau departemennya atau anak perusahaannya, maka pembacanya atau penggunanya itu mampu lebih memahami kinerja perusahaan. Yang kedua, lebih mampu menilai prospek arus kas neto masa depan, dan yang ketiga, mampu membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Kalau misalnya dicontoh tadi peralatan kantor dan auto parts atau suku cadang, bisa kelihatan bahwa yang menyumbangkan revenue lebih banyak itu auto parts. Jadi penggunanya akan tahu, daripada fokusnya ke sini, maka akan kedepannya mungkin akan lebih difokuskan ke auto parts. Jadi hanya sekedar sidekicknya, main bisnisnya lebih ke auto parts, misalnya seperti itu. Itu yang diperlukan dari atau tujuan dari adanya informasi pelaporan segmen. Terkait prinsip dasar, laporan keuangan itu dapat dipisahkan dalam beberapa cara. Misalnya laporan berdasarkan produk atau jasa, lokasi geografis, badan hukum atau jenis pelanggan. Namun perusahaan itu tidak mungkin memberikan semua informasi tersebut dalam setiap laporan keuangan. Maka IFRS mensyaratkan bahwa tujuan umum laporan keuangan mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Nah, selain itu perusahaan juga dapat memenuhi tujuan pelaporan segmen dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan bagaimana operasi perusahaan atau operasi bisnisnya dikelola. Nah, pendekatan ini dinamakan management approach atau pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen sendiri dia mencerminkan atau menggambarkan bagaimana segmen manajemen perusahaan membuat keputusan operasi. Nah, segmen tersebut terlihat dari komponen struktur organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang pertama yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Jadi segmen operasi itu adalah aktivitas bisnis yang dia akan mendapatkan pendapatan tapi juga menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional di lingkup perusahaannya. Yang ketiga, tersedia informasi keuangan terpisah yang dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem pelaporan keuangan internal. Jadi ada pemisahan informasi keuangan yang dihasilkan. Nah, segmen operasi dianggap signifikan dan menjadi segmen yang dilaporkan. Jadi tidak semua segmen itu dianggap segmen individu. Tidak semua segmen itu dilaporkan. Segmen itu akan dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang batas kuantitatif berikut. Jadi dia minimal satu memenuhi kriteria berikut atau lebih. Jadi minimal satu dia sudah boleh dianggap menjadi segmen yang dilaporkan atau menjadi segmen individu. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan seluruh segmen operasi. Jadi ketika misalnya konsolidasinya itu nilainya pendapatannya 100, maka kalau dia sudah punya nilai 10, maka dia memenuhi kriteria untuk dilaporkan tersendiri.
Jadi dari konsolidasi misalnya 100, departemen A atau produk A atau divisi A itu menyumbang 10% dari 100 tersebut, maka dia sudah dianggap segmen individu dan harus dilaporkan. Yang kedua, jumlah absolut dari laba atau rugi adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar. Dalam jumlah absolut dari A, gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian. Jadi gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian. Jadi kerugiannya diabaikan. Yang B atau B, kombinasi kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Jadi hal yang tadi tidak melaporkan kerugian atau yang melaporkan kerugian. Dan yang ketiga, memiliki aset yang diidentifikasi 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen. Dari aset seluruh segmen operasi. Kita akan lihat ilustrasinya biar lebih paham. Tapi dalam menerapkan uji ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Jadi ada dua faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil tersegmentasi harus sama atau lebih dari 75% dari penjualan gabungan pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Dan yang kedua, IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk sejumlah segmen yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Ini adalah ilustrasinya. Ada segmen A, B, C, D, E, F. Ini segmennya. Kalau kita berbicara konsolidasi, berarti total nilainya. Misalnya total revenue itu 2.150 itu konsolidasinya. Laba operasinya 85, kemudian aset teridentifikasinya 970. Itu konsolidasinya. Nah, segmennya itu ada A, B, C, D, E, F. A itu total pendapatannya 100, konsolidasinya 2.150. Tes revenue yang pertama tadi kan dia punya 10% atau lebih dari gabungan pendapatan. Jadi kalau dia punya 10% dari 2.150, maka dia memenuhi kriteria yang pertama. Jadi kalau melihat kriteria pertama yang memenuhi adalah C, D, dan E. 10% dari 2.150 adalah 215. Sehingga yang memenuhi kriteria segmen operasi yang dilaporkan itu hanya segmen C, D, dan E. Otomatis kalau tadi kan memenuhi satu atau lebih, jadi kalau dia sudah memenuhi satu maka dia dianggap sebagai signifikan dan segmennya harus dilaporkan. Maka C, D, dan E segmennya harus dilaporkan karena dia memenuhi satu, minimal satu atau lebih. C, D, dan E itu memenuhi kriteria. Paham ya? Ini kriteria pertama yang terpenuhi dari segmen A sampai F. Jadi cuma C, D, dan E yang memenuhi. Kemudian kriteria kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar. Maka yang memenuhi adalah A, C, D, dan E. Karena tadi yang A adalah gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian. Jadi F, kerugian F itu tidak dihitung. Maka pengalinya bukan 85 tapi 90. Jadi 10% dari 90 bukan 10% dari 85 karena kerugiannya tidak dilaporkan. Jadi tidak melaporkan kerugian. 5-nya dihilangkan, jadi totalnya 90 dari operating profit-nya. Sehingga yang memenuhi kriteria ini adalah A, C, D, dan E. Sehingga A tadi di kriteria pertama tidak memenuhi, tapi di kriteria kedua memenuhi, maka A juga dilaporkan sebagai segmen tersendiri. Kalau tadi kan dari uji yang pertama, yang memenuhi cuma C, D, dan E. Kemudian
di kriteria kedua A juga memenuhi, maka A, C, D, dan E akan dilaporkan secara tersendiri segmennya. Kemudian kriteria yang ketiga tentang aset yang teridentifikasi. Kalau segmennya itu memiliki 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi, maka dia dilaporkan tersendiri. Kita tahu total asetnya 970, maka 10%-nya adalah 97. Jadi yang memenuhi kriteria ketiga juga cuma C, D, dan E. Paham ya? Jadi berdasarkan kriteria pertama cuma segmen C, D, dan E yang memenuhi kriteria. Kemudian di pengujian kedua, kriteria kedua, A juga ikut lolos, sehingga A juga dilaporkan sebagai segmen tersendiri. Kemudian di kriteria ketiga, C dan E lagi, C, D, dan E lagi yang memenuhi kriteria. Nah, segmen pelaporan adalah A, C, dan E. Jadi A, C, dan E itu memenuhi kriteria. Dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji gabungan penjualan. Tadi setelah 3 kriteria itu harus melewati 2 kriteria pertimbangan. Jadi 75% uji gabungan penjualan. Setelah memenuhi 3 kriteria tadi, maka ada satu pertimbangan yang harus juga dilihat. Apakah A, C, D, dan E total penjualannya itu memenuhi 75% dari total penjualan konsolidasi. Jadi kalau konsolidasinya 2150, total operasinya 2150, maka ketika penjualan A, C, D, dan E itu minimal 75%, maka dia memenuhi kriteria sehingga bisa dilaporkan secara segmen operasi. Maka ketika dihitung totalnya 2000, lebih dari 75% penjualan perusahaan, sehingga segmen A, C, D, dan E bisa dilaporkan secara individu. B dan E harus digabungkan, tidak perlu dilaporkan secara individu. Gitu ya, itu paham ya tadi ilustrasinya ya. Kemudian selanjutnya adalah informasi segmen yang dilaporkan. IASB mewajibkan perusahaan melaporkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah informasi umum tentang segmen operasi. Hal ini merupakan faktor yang dianggap paling signifikan oleh manajemen dalam menentukan segmen operasi perusahaan dan jenis produk dan jasa dari setiap segmen usaha yang menghasilkan pendapatannya. Yang kedua adalah laba rugi segmen dan informasi terkait. Yang ketiga, aset segmen dan liabilitas segmen. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan jasa serta wilayah geografis. Dan yang keenam adalah pelanggan utama. Isu selanjutnya adalah laporan interim. Kalau kalian buka webnya IDX, itu tidak hanya ada laporan keuangan tahunan, tapi ada triwulanan, ada kuartalan, dan sebagainya. Laporan interim ini mencakup periode kurang dari 1 tahun. Jadi kalau kalian buka IDX, selain laporan keuangan tahunan, itu merupakan laporan interim. Nah, IFRS sendiri mewajibkan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit. Jadi ada beberapa pendekatan, tapi yang digunakan oleh IFRS atau yang diwajibkan adalah pendekatan diskrit, di mana perusahaan harus memperlakukan setiap periode interim sebagai periode akuntansi sendiri, kurang dari 1 tahun, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulanan. Yang kedua, mengikuti prinsip untuk penangguhan dan akrual yang digunakan pada laporan tahunan. Dan yang ketiga, melaporkan transaksi akuntansi pada saat terjadinya dan pengakuan beban tidak harus berubah dengan jangka waktu yang dicakup. Itu laporan interim. Nah, ada beberapa masalah unik dalam pelaporan interim. Yang pertama adalah pajak penghasilan. Karena tidak setiap uang penghasilan kena pajak perusahaan dapat dikenakan pajak dengan tarif yang sama jika tarif pajak bersifat progresif. Aspek pajak di sini menimbulkan masalah dalam menyusun laporan keuangan interim karena perusahaan harus menggunakan pendekatan tahunan. Jadi jaraknya
Pajak kan tidak menggunakan pendekatan 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan, 6 bulanan. Dia menggunakan pendekatan tahunan. Yang kedua adalah makanya itu menjadi masalah untuk pelaporan interim karena pajaknya itu tidak bisa diukur dengan 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan. Pajak itu diukur dengan tahunan. Yang kedua terkait masalah musiman. Nah, musiman ini terjadi ketika sebagian besar penjualan perusahaan terjadi dalam periode singkat dalam tahun tersebut. Sementara biayanya tertentu cukup merata sepanjang tahun. Misalnya adalah perusahaan es krim atau apa. Ramainya itu akan ada di musim panas. Sedangkan ketika ada musim hujan, penjualannya akan menurun. Itu tidak akan, kalau laporan interim dia kan tidak setahunan, periodenya kurang dari setahun, 3 bulan, 4 bulanan, 6 bulanan. Ketika laporan interimnya ada pada masa yang tidak musimnya penjualan, maka dia tidak akan menggambarkan secara komprehensif perusahaannya. Misalnya laporan interim yang di bulan awal Januari sampai Maret itu akan berbeda dengan laporan di bulan Juli sampai September. Kenapa? Karena Januari sampai Maret itu masih musim hujan. Kalau perusahaan es, maka penjualannya tidak akan selaku ketika di triwulan ketiga di Juli sampai September. Karena Juli sampai September itu udah musim panas. Orang akan lebih cenderung mengkonsumsi es ketika musim panas daripada di musim hujan. Maka itu akan menjadi masalah nih terkait dengan pelaporan interim. Yang ketiga adalah melanjutkan kontroversi. Ada perdebatan tentang keterlibatan auditor independen dan dalam laporan interim. Perlu nggak laporan interim itu menggunakan auditor independen atau cukup auditor internal? Nah, itu menjadi masalah ini dalam pelaporan interim. Selanjutnya adalah laporan auditor dan manajemen. Seperti yang kita tahu, opini yang tidak auditor itu punya opini, independen auditor ya punya opini terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Auditor itu menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Contohnya ada di ilustrasi 2413 atau kalau kalian punya kalian bisa baca sendiri. Itu adalah laporan yang unmodified opinion atau laporan yang tidak dimodifikasi. Laporan normalnya seperti itu, tapi ada laporan lain yang dimodifikasi, misalnya qualified, wajar dengan pengecualian, adverse, tidak wajar, atau disclaimer, tidak memberikan pendapat. Itu contoh laporan yang dimodifikasi. Kalau yang tidak dimodifikasi itu ada di ilustrasi 24-13. Kalian bisa baca di bukunya. Kalian beberapa kan punya bukunya. Kemudian diharapkan dari laporan auditor selain memberikan opini tentang perusahaan, diharapkan auditor juga memberikan paragraf-paragraf tambahan atau memberikan opini tambahan selain opini wajar misalnya. Nah, paragraf penjelasnya atau opini penjelasnya atau syarat penjelasnya itu bisa berkaitan dengan going concern perusahaan atau kelangsungan usaha perusahaan, atau bisa juga dengan kurangnya konsistensi atau lack of consistency, dan juga yang terakhir adalah penekanan pada suatu hal, basis of matter. Jadi harapannya adalah selain memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan itu tidak ada yang benar dan salah, cuma ada wajar dan tidak wajar. Nah, tapi normalnya itu kebanyakan tidak hanya wajar dan tidak wajar, tapi ada juga yang misalnya wajar dengan pengecualian, atau bisa juga tidak memberikan opini. Nah, selain itu ya biasanya auditor independen atau auditor eksternal itu memberikan paragraf tambahan terkait kelangsungan usaha perusahaan, kurangnya konsistensi dari perusahaan, konsistensi kebijakan akuntansi ya, accounting policies, ada penekanan pada beberapa hal. Nah, ini adalah contoh modified opinion atau opini modifikasi.
yang tadi qualified opinion itu pendapat wajar dengan pengecualian. Berisi pengecualian terhadap pendapat standar. Keadaannya bisa mungkin termasuk yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan dibatasi, jadi tidak diberikan keleluasaan. Yang kedua, laporan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar atau hasil operasi karena ketidaksesuaian dengan prinsip dan standar yang berlaku, pengungkapan yang tidak memadai. Tapi yang perlu kalian ingat dan ketahui, mungkin di nota auditing ada ya, cuman sekilas aja bahwa wajar dengan pengecualian itu pengecualian itu immaterial, tidak material. Karena ketika tidak pengecualiannya material, maka dia akan diberikan opini tidak wajar. Jadi, let's say kalau 1 sampai 10 ya dia nilai 9 atau 8. Itu wajar dengan pengecualian. Tapi kalau misalnya pengecualiannya besar, material, maka dia dianggap tidak wajar. Jadi dengan pengecualian itu benar-benar immaterial, tidak terlalu besar pengecualian. Pendapat yang kedua adalah adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Ini diberikan dalam setiap laporan di mana pengecualian terhadap penyajian yang wajar sangat material. Sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau skala 1 sampai 10, kalau dia 9 sama 8, dia wajar dengan pengecualian. Tapi kalau misalnya nilainya 5, 4, ya dia harus memberikan opini tidak wajar, tidak boleh wajar dengan pengecualian karena material lebih dari 5 misalnya, kalau seperti itu. Nah, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara IFRS. Biasanya sebabnya seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan prinsip-prinsip IFRS, walaupun sekarang sangat jarang. Nah, hampir semua perusahaan sudah menerapkan IFRS. Yang kedua, sebabnya adalah kenapa bisa tidak wajar? Sangat jarang terjadi karena kebanyakan perusahaan mengubah akuntansi mereka sesuai IFRS. Jadi sudah mulai banyak, jadi hampir jarang yang tidak wajar. Yang ketiga, regulator pasar atau pengelola bursa itu tidak mengizinkan perusahaan terdaftar memiliki pendapat tidak wajar. Jadi harus wajar. Maka kadang-kadang fraud itu terjadi karena regulator pasar tidak membolehkan adanya opini tidak wajar, maka akan dipercaya. Sehingga fraud terjadi itu karena ada celah di situ, ada tuntutan di situ. Dan pendapat yang ketiga adalah disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Ini sesuai bila auditor hanya mengumpulkan sedikit informasi mengenai laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat dinyatakan. Misalnya ketika minta laporan tentang piutang tapi tidak dikasih, cuma dikasih sedikit, maka auditor tidak berani memberikan opini apa-apa karena keterbatasan data, keterbatasan informasi, sehingga auditor cuma mampu memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Kemudian selanjutnya adalah laporan manajemen. Tadi laporan auditor, sekarang laporan manajemen. Komentar manajemen ini mampu membantu dalam menafsirkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Jadi kalau auditor itu melihat dari sisi luarnya, dari sisi laporannya, kalau laporan manajemen itu memberikan informasi dari dalamnya. Jadi menjelaskan dari dalam posisi keuangannya itu seperti apa, kinerja keuangannya itu gimana, arus kasnya perusahaan itu gimana. Nah, laporan tersebut dapat mencakup tinjauan tentang faktor dan pengaruh utama dalam menentukan kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangannya itu ditentukan dari apa, itu manajemen yang bisa menjelaskan. Yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang ditargetkan. Dan yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Ini yang bisa menjelaskan adalah manajemen, bukan auditor. Nah, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dan menetapkan serta mengelola sistem pengendalian internal yang efektif. Itu kewajiban manajemen. Yang kedua adalah auditor memberikan penilaian independen atas apakah laporan keuangan disusun dengan IFRS. Karena yang menyusun manajemen, maka auditor independen memberikan penilaian terkait sudah sesuai nggak dengan IFRS atau belum. Selanjutnya adalah isu-isu pelaporan terkini. Yang pertama adalah pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Ada dua. Yang pertama financial forecast.
Ini merupakan serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang dihadapkan entitas. Yang kedua adalah financial projection, adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan memberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang dihadapkan entitas. Nah, regulator sendiri telah membentuk yang namanya Safe Harbor Rule. Safe Harbor Rule ini memberikan perlindungan kepada perusahaan jika menyajikan perkiraan yang keliru selama perusahaan membuat perakiraan atas dasar yang wajar dan mengungkapkannya dengan itikat yang baik. Kemudian selanjutnya adalah pelaporan keuangan internet. Semua perusahaan besar pasti memiliki situs internet yang berisi tautan atau link ke laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya. Jadi kalau kalian selain buka IDX, kalian bisa download laporan keuangan perusahaan itu dari situsnya langsung, dari webnya mereka langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Jadi misalnya kalian berinvestasi di perusahaan Indofood misalnya, daripada cari di IDX, kalian bisa melihat langsung di webnya. Itu akan lebih memudahkan kalian dalam memahami Indofood, dan lebih mudah bagi Indofood dalam menggambarkan apa yang menjadi concern mereka. Kemudian yang kedua, memungkinkan pengguna memanfaatkan alat seperti mesin pencarian, search, dan hyperlinks. Dan ketiga, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpisah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Kalau misalnya takes time untuk upload di IDX, maka biasanya mereka akan lebih cepat ketika memberikan informasi pada webnya sendiri. Terus selanjutnya adalah fraudulent financial reporting. Ini perilaku disengaja atau ceroboh, bisa tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Ini tadi ya, misalnya Parmalat, Mahindra Satyam, atau Société Générale di Prancis. Ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait fraudulent financial reporting. Nah tadi ya, jangan lupa ya, tugasnya adalah kalian meresum terkait kasus, salah satu kasus Parmalat, Mahindra Satyam, Société Générale, atau AIG. Silahkan pilih salah satu, diresum. Seperti biasa, resumnya tulis tangan. Nanti saya sediakan kantong tugas. Ini daftar fraud yang sering dilakukan terkait laporan keuangan. Paling banyak itu adalah penyalahgunaan aset. Jadi kalau tahun 2014 itu 40, tahun 2011-nya itu 33. Ada kenaikan. Jadi yang pertama penyalahgunaan aset, kemudian cybercrime. Cybercrime itu juga sering terjadi. Kemudian suap dan korupsi, pencucian uang, kecurangan pajak, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan fraud. Sudah banyak yang tidak hanya itu, ya, masih banyak yang lain lagi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling banyak, 6 yang paling besar. Fraud yang paling besar itu menurut bukunya Giso. Nah, penyebabnya adalah ada banyak penyebabnya, tapi secara umum yang pertama adalah mendapatkan harga saham yang lebih tinggi. Ketika harga sahamnya lebih tinggi, maka lebih cuan buat pemegang sahamnya. Harganya tinggi, dijual aja. Padahal ketika sudah dibeli, mereka tahu dalamnya, oh ternyata jelek. Yang kedua, menghindari gagal bayar dari perjanjian pinjaman. Laporannya dipercantik biar mereka bisa mendapatkan pinjaman yang besar. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis, misalnya kompensasi tambahan dan promosi. Kenapa itu bisa terjadi? Peluangnya bisa terjadi itu karena yang pertama, tidak adanya dewan direksi dan komite audit. Jadi komite audit dan dewan direksi itu penting untuk
pengendalian dan pengawasan. Yang kedua, lemahnya atau tidak adanya pengendalian internal akuntansi. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang keempat, estimasi akuntansi yang menunjukkan penilaian subjektif yang signifikan. Dan yang terakhir adalah staf audit yang tidak efektif. Ini adalah hal-hal yang memberikan peluang terjadinya fraud. Tadi kan yang menyebabkan ini, yang memberikan peluang itu karena adanya hal tersebut. Nah, appendix silakan kalian baca sendiri sampai terakhir di buku, boleh melihat slide juga boleh. Sekian materi dari saya. Nanti pertemuan selanjutnya adalah pretest, akan ada diskalsa, silakan dikerjakan diskalsa dan UASnya itu diambil dari pretest. Masing-masing bab itu 2 pertanyaan untuk pretest, tapi nanti di UASnya saya ambil 1, jadi dari 12 6-nya nanti akan ada di UAS. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya, gunakan waktu sebaik-baiknya, belajar semua diambil dari bukunya Giso. Kalian pelajari latihan-latihan yang ada di bukunya Giso. Kemudian resume tugas yang pertama ini jangan lupa diupload. Saya akan menerapkan cut off date, jadi bukan due date. Kalau lebih dari tanggal yang sudah disediakan maka tidak akan bisa upload tugas. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.